Pelabuhan memegang peranan kunci untuk memperbaiki rantai logistik. Sementara menurut Logistik Performance Index yang dikeluarkan oleh World Bank tahun 2018, biaya logistik yang tinggi menjadikan Indonesia memiliki peringkat yang rendah dibandingkan negara lain di dunia. Pembenahan dan tata kelola pelabuhan adalah upaya dalam memberikan dampak terhadap efektivitas dan efisiensi biaya di kawasan pelabuhan. Aksi pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan adalah salah satu dari 12 aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Stranas PK. Stranas PK telah mengidentifikasi 3 kelompok subjek dalam pengelolaan kawasan pelabuhan. 3 kelompok subjek ini menjadi pijakan untuk perbaikan dan pembenahan yang dituangkan dalam 5 aksi. 5 aksi tersebut yaitu mengurai regulasi yang tumpang tindih, tata kelola tenaga kerja bongkar muat atau TKBM, implementasi National Logistic Ecosystem atau NLE, penerapan sistem layanan, dan perbaikan birokrasi penyedia jasa layanan pelabuhan. Progres dari aksi tercermin dalam indikator dari masing-masing aksi. Salah satu indikator National Logistic Ecosystem yang penting adalah layanan single submission kepabeanan dan karantina. Layanan ini mengefisienkan proses pemeriksaan bersama, bea cukai karantina, sehingga tidak ada duplikasi kegiatan pemeriksaan fisik, baik untuk impor maupun ekspor. Hasilnya telah dapat dirasakan pengguna jasa. Sekarang didukung dengan sistem digital yang berlaku sekarang ini ya, tentunya juga menurunkan kos untuk penyediaan manpower kami untuk dilakukan di pelabuhan. Jadi sangat-sangat efisien dan efektif sekarang ini. Sangat luar biasa, sangat membantu kos logistik kita. Dan sekarang yang kami rasakan itu sangat banyak sekali ya perubahan yang dilakukan oleh TPS terkait dengan pelayanan yang dilakukan kami. Terutama adanya sistem Inaport.net ya, dan itu sistem online di mana kami sudah untuk SP2 kita bisa cetak sendiri, jadi kita nggak perlu ngurus ketemu tatap muka dan sebagainya. Kalau dulu 3 hari, kita berarti kan perlu biaya penumpukan di terminal, butuh pengeluaran biaya selama 3 hari. Tapi dengan hanya 1 hari ini, otomatis dari sisi perusahaan menjadi lebih hemat dan lebih efisien, Pak. Jadi kami hanya membayar ke terminal cukup untuk biaya di 1 hari saja. Jadi sekarang pelayanannya sudah online semua, itu dari sisi kami sangat terbantu. Ya, dalam waktu 1 tahun sejak aksi pelabuhan bergulir, pelayanan di pelabuhan telah melakukan satu sistem Indonesia National Single Window atau INSW, di mana pengguna jasa cukup melakukan 1 kali input. Sebelumnya, pelayanan dilakukan secara tatap muka dan manual satu persatu ke penyedia jasa layanan pemerintah sehingga tidak efisien dan efektif. Sistem yang dibangun pemerintah kini sudah diintegrasikan satu sama lain melalui INSW dan digunakan di 14 pelabuhan utama di Indonesia. 14 pelabuhan ini menjadi pilot dalam pelaksanaan aksi pelabuhan Stranas PK. Stranas PK terus melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan aksi di 14 pelabuhan yang tercermin dalam rapot mereka. Mari dukung bersama ciptakan kawasan pelabuhan dengan birokrasi dan layanan yang terintegrasi yang berujung pada efisiensi. Namun aksi pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan ini hanya dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama serta kolaboratif multi pihak.